bersiaplah. Kamu akan menyaksikan sejarah terjadi secara langsung, dan sebagian besar orang tidak menyadari apa yang akan datang. Ini bukan sekadar minggu biasa. Ini bukan sekadar perubahan biasa. Dan ini bukan hanya tentang betapa langkanya kejadian ini. Apa yang terjadi saat ini membawa bobot spiritual yang belum kita lihat dalam waktu yang sangat lama, dan efeknya akan merambat ke setiap aspek kehidupanmu. Entah kamu siap menghadapinya atau tidak. Jika kamu sedikit saja peka terhadap energi, kamu mungkin sudah merasakannya. Perasaan aneh bahwa hidup belakangan ini terasa tidak nyata. Mungkin bahkan ada perasaan tak tergoyahkan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan ya, kamu benar. Karena salah satu hari yang paling signifikan secara spiritual dalam setahun ini akan terjadi minggu ini. Dan jika kamu melewatkan apa yang ingin ditunjukkannya kepadamu, kamu bisa benar-benar tidak siap. Jika kamu merasa waktu berjalan lebih cepat, hari-hari terasa kabur satu sama lain, tetaplah memperhatikan. Ada satu alasan khusus mengapa ini terjadi padamu sekarang. Tapi aku akan membahasnya nanti. Jadi tetaplah di sini. Yang perlu kamu ketahui saat ini adalah panggung telah disiapkan. Domino pertama akan segera jatuh, dan begitu itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Ini bukan kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi minggu ini adalah bagian dari gerakan yang telah direncanakan selama berabad-abad. Semuanya dimulai secara halus, bisikan sebelum badai. Dan hari ini, 9 Maret, adalah saat kepingan pertama mulai bergerak. Awalnya efeknya mungkin tampak kecil, tapi percayalah, ini baru permulaan. Karena ini hanyalah pemanasan. Ini adalah momen-momen ketika semuanya mulai bergeser, ketegangan yang semakin meningkat. Semua mengarah ke 14 Maret. Dan apa yang terjadi pada hari itu? Itulah saat di mana seluruh papan permainan akan terbalik sepenuhnya. 2 konjungsi planet yang kuat terjadi pada hari yang sama. Hari ini, 9 Maret, adalah saat pertempuran dimulai. Pertarungan antara hati dan pikiran, naluri dan logika. Bulan bertemu dengan Mars, memicu emosi yang mentah, reaksi yang tak tersaring, dan api di dalam dirimu yang menolak untuk dipadamkan. Pada saat yang sama, Venus terkunci dengan Merkurius, menarik semuanya ke arah pemikiran yang lebih hati-hati, menimbang pilihan mencari keseimbangan. Ini adalah tarik-menarik kosmik, dan kamu berdiri tepat di tengah-tengahnya. Di satu sisi hatimu berteriak untuk bertindak, untuk mengambil risiko, untuk bertaruh habis-habisan, untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Di sisi lain pikiranmu menghitung setiap kemungkinan, memperingatkanmu untuk melambat, menunggu, berpikir sebelum melangkah. Pertempuran sedang terjadi di dalam dirimu. Gairah melawan logika, naluri melawan akal sehat. Pertanyaannya adalah, sisi mana yang akan kamu biarkan menang? Tapi berhati-hatilah, karena ini bukan hanya tentang hari ini. Keputusan yang kamu buat di bawah energi ini akan memiliki konsekuensi yang melampaui momen ini. Rangkaian peristiwa telah dimulai, dan dalam beberapa hari lagi, intensitasnya akan mencapai level yang belum pernah kita lihat selama bertahun-tahun. Saat 14 Maret tiba, itulah saat segalanya berubah. Ada hari-hari yang terasa biasa saja, dan ada hari-hari yang membelah realitas menjadi 2, sebelum dan sesudah. Hari ini adalah salah satu dari hari itu. 14 Maret bukan sekadar bulan purnama biasa. Ini bukan sekadar gerhana biasa. Ini adalah titik balik. Pada hari ini, kita akan menyaksikan gerhana bulan total, bulan purnama yang berubah merah, dan hujan meteor dalam puncaknya. Semua terjadi dalam satu hari. Itu berarti tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Bulan, bumi, dan matahari akan sejajar dalam formasi sempurna, menggeser gelombang energi di seluruh planet. Tirai antara dunia yang terlihat dan tak terlihat menjadi sangat tipis. Dan tepat saat kamu berpikir telah memahami apa yang sedang terjadi, langit sendiri akan menyala. Hujan meteor gamma akan mencapai puncaknya, menurunkan jejak cahaya seperti tanda tangan kosmik yang menandai perubahan ini.
Ini bukan sekadar peristiwa. Ini adalah sinyal. Dan entah kamu menyadarinya atau tidak, efeknya akan tak terbantahkan. Hari seperti ini tidak datang tanpa alasan. Ini adalah puncak dari semua yang telah terbentuk, keputusan yang telah dibuat, emosi yang telah bangkit, pola yang telah bergerak. Semuanya bertemu di sini. Tapi ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari 3 peristiwa langit besar yang terjadi pada hari yang sama. Ini membawa makna, sebuah pesan yang sebagian besar orang akan abaikan. Tapi jika kamu ingin tahu mengapa ini terjadi, apa artinya bagimu, kamu harus tetap memperhatikan. Karena begitu kamu memahaminya, kamu tidak akan pernah melihat 14 Maret dengan cara yang sama lagi. 12 Maret adalah momen penghakiman yang tersembunyi. Sebagian besar orang bahkan tidak akan menyadarinya, tetapi kamu akan merasakannya. Tidak ada cahaya yang menyilaukan. Tidak ada pertunjukan besar. Hanya kekuatan tak terlihat yang menekanmu, mengujimu saat kamu paling tidak menduganya. Ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah saat Saturnus berdiri dalam kesejajaran sempurna dengan matahari. Saturnus, sang guru besar, penjaga karma, pengamat diam setiap langkahmu, bertemu dengan sumber cahaya sejati. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa tetap tersembunyi. Setiap pilihan, setiap keraguan, setiap kebenaran yang kamu tekan tiba-tiba muncul ke permukaan. Hal-hal yang telah kamu hindari, tanggung jawab yang telah kamu tunda, pergulatan batin yang telah kamu abaikan. Saturnus melihat semuanya. Bagi sebagian orang, ini akan menjadi momen kejernihan. Lampu hijau dari kosmos yang memberitahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Potongan puzzle yang hilang mungkin akhirnya terpasang. Keraguan yang selama ini mengganggu bisa lenyap dalam sekejap. Beban yang telah lama kamu pikul mungkin tiba-tiba terasa lebih ringan, seolah tangan tak terlihat mengangkatnya dari pundakmu. Tapi bagi yang lain, ini akan menjadi panggilan bangun. Jika kamu telah mengabaikan tanda-tanda, menunda sesuatu yang kamu tahu harus dilakukan, ini adalah hari yang bisa mengguncangmu. Dan itu tidak akan terjadi seperti yang kamu harapkan. Tidak akan ada guntur dan kilat. Sebaliknya, itu mungkin muncul sebagai tantangan, atau sesuatu yang begitu kecil namun begitu mendalam, hingga kamu tak bisa mengabaikannya. Dan jangan salah, sesuatu akan terjadi. Ujian ini bukan kebetulan, ini adalah persiapan. Karena hanya dalam 2 hari, energi akan mulai bergeser. Dan pada 14 Maret, segalanya akan berubah. Pikirkan arti dari satu peristiwa langit besar saja. Bulan purnama bisa menggeser emosi. Gerhana bisa mengubah jalur hidup. Hujan meteor bisa membawa pesan dari alam semesta. Tapi apa yang terjadi jika ketiganya bertabrakan dalam satu hari? Gerhana bulan total, bulan merah, puncak hujan meteor, dunia akan berubah. Dan begitu juga dirimu. Ini bukan sekadar bulan purnama. Ini adalah bulan di bawah kondisi ekstrim. Bulan yang tenggelam dalam bayangan, berwarna merah pekat, bermandikan api kosmik dari meteor di atasnya. Bumi bergerak tepat di antara matahari dan bulan, memutus cahayanya, memaksanya masuk ke dalam kegelapan. Dan untuk sesaat, betapapun singkatnya, seluruh dunia berada dalam limbo kosmik. Ini adalah riset, kalibrasi ulang, titik pemisah antara yang lama dan yang baru. Lalu, langit menyala. Hujan meteor mencapai puncaknya, menurunkan puing-puing kosmik. Setiap jejak cahaya membawa sesuatu yang lebih dalam. Pesan, aktivasi, energi yang sebagian besar orang akan abaikan. Tapi tidak denganmu. Kamu akan merasakannya. Pertanyaannya, apakah kamu memahami apa artinya? Karena ketika 3 kekuatan seperti ini bertabrakan, alam semesta berbicara dengan lantang. Dan jika kamu tidak mendengarkan sekarang, kamu mungkin melewatkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan ini baru yang terjadi di permukaan. Karena di balik semua ini, sesuatu yang lain sedang dipercepat. Dan dalam sekejap, kamu akan memahami apa itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi minggu ini.
bukan hanya dalam peristiwa yang terjadi, tetapi juga dalam ketiadaannya. Tanggal 9 Maret muncul dengan ledakan penjajaran planet, Mars dan bulan, Venus dan Merkurius bertabrakan dalam benturan energi. Seperti alam semesta menghantam meja dengan tinjunya, membuat keberadaannya mustahil diabaikan. Lalu, tidak ada apa-apa. 10 Maret, sunyi. 11 Maret, kosong. Seolah-olah kosmos itu sendiri mengambil langkah mundur, menahan napas. Kemudian, tepat ketika keheningan mulai terasa mengganggu, tanggal 12 Maret tiba. Saturnus dalam konjungsi matahari. Sebuah ujian karma. Tapi sebelum kita bisa benar-benar memproses apa yang baru saja terjadi, ada jeda lagi. 13 Maret, kosong, stagnan, tak bergerak. Jika dipikirkan, ini terasa menyeramkan. Alam semesta bukanlah sesuatu yang acak, ia adalah sistem, pola, kekuatan yang mengikuti irama yang rumit. Tapi kali ini berbeda. Seolah-olah langit itu sendiri ragu-ragu, menunggu sesuatu. Atau mungkin, memberi kita waktu untuk mengejar ketertinggalan. Karena bagaimana jika jeda-jeda ini bukan sekadar kekosongan? Bagaimana jika ini adalah ambang batas? Keheningan tidak pernah benar-benar kosong. Ia penuh dengan segala sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Kita terbiasa fokus pada gerakan, pada aksi. Tetapi beberapa momen paling penting dalam hidup bukanlah tentang apa yang sedang terjadi, tapi tentang apa yang akan terjadi. Bayangkan berjalan ke dalam teater yang gelap. Bisikan mulai mereda, lampu meredup, tirai bergetar, hanya untuk sesaat sebelum seluruh panggung meledak dengan aksi. Itulah minggu ini. Itulah arti dari jeda-jeda ini. Karena 14 Maret bukan sekadar peristiwa lain, ini adalah peristiwa itu sendiri. Momen di mana segalanya meledak, dan begitu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Sebagian besar minggu berlalu dengan lambat. Tapi minggu ini, rasanya seperti dipercepat, seolah ada motor tak terlihat yang mendorong segalanya maju. Ingat di awal ketika aku bilang kalau waktu terasa bergerak lebih cepat, ada alasannya? Nah, inilah alasannya. Ada sesuatu yang berubah di bawah permukaan. Halus tapi tak terbantahkan. Mungkin kamu sudah merasakannya. Mungkin rencana yang terasa masih berbulan-bulan lagi, tiba-tiba mengetuk pintumu. Mungkin percakapan yang seharusnya berlangsung lambat, justru terjadi sekaligus. Mungkin keputusan yang dulu terasa mustahil diambil, kini tampak jelas. Inilah yang terjadi ketika alam semesta mempercepat ritmenya. Ini bukan kebetulan, ini bukan kekacauan, ini adalah percepatan yang terkendali. Sebuah kekuatan tak terlihat yang mendorong segalanya agar selaras lebih cepat dari yang diharapkan. Dan ini bukan hanya tentang kejadian eksternal. Ini juga terjadi dalam dirimu. Satu saat, kamu merasa mengendalikan segalanya, memiliki waktu untuk bersiap. Lalu tiba-tiba, kamu dilempar ke dalam situasi yang menuntutmu untuk bertindak. Tidak ada lagi menunggu. Tidak ada lagi keraguan. Rasanya tidak nyaman. Membingungkan, tapi ini perlu. Karena saat ini hal-hal yang sebelumnya bergerak lambat dan dapat diprediksi mulai bergeser ke kecepatan tinggi. Dunia sedang diatur ulang di balik layar, dan pada saat kamu menyadarinya, kamu sudah berada di tengah sesuatu yang baru. Ini bukan sekadar pergerakan. Ini adalah momentum, dan begitu momentum mengambil alih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi jika kamu merasa waktu terasa seperti tergelincir dari genggamanmu, jika realitasmu tampak berkembang lebih cepat dari yang bisa kamu ikuti, kamu tidak berkhayal. Ada momen-momen dalam hidup ketika segalanya berubah. Dan hal yang paling aneh, kamu bahkan tidak akan menyadarinya sampai semuanya telah terjadi. Gerhana akan berlalu, hujan meteor akan memudar. Energi yang terbangun sepanjang minggu ini akan mencapai puncaknya. Lalu, keheningan. Setidaknya itulah yang tampak di permukaan. Tapi kenyataannya, sesuatu di bawahnya telah berubah. Beberapa orang akan bangun pada 15 Maret dengan perasaan lebih ringan. Bukan karena sesuatu yang jelas, tetapi karena sesuatu yang tak kasat mata terasa hilang.
Mungkin itu ketakutan lama yang tidak lagi terdengar begitu keras. Mungkin itu adalah kejernihan yang sebelumnya tidak ada. Mungkin itu hanya perasaan bahwa udara itu sendiri terasa berbeda. Tapi yang lain akan merasa gelisah. Bukan dalam arti buruk, tetapi dengan cara yang membuat mereka merasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang besar. Sebuah bab telah berakhir, sebuah pintu telah terbuka, dan entah mereka siap atau tidak, mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ini bukan sekadar akhir dari minggu astrologi yang kuat. Ini adalah awal dari fase energi yang baru. Guncangannya tidak akan terasa sekaligus. Bagi sebagian orang, itu akan langsung terasa. Kesadaran mendadak, perubahan tak terduga, orang atau peluang yang tiba-tiba datang atau pergi dari hidup mereka. Tapi bagi yang lain, itu akan berkembang perlahan, seperti riak yang meluas dari satu peristiwa tunggal. Perhatikan baik-baik, karena beberapa bulan ke depan, mereka tidak akan mengikuti pola yang biasa kamu kenal. Hal-hal yang dulu terasa pasti, mungkin tidak lagi demikian. Orang-orang yang dulu terasa permanen, mereka mungkin sedang berjalan di jalur yang berbeda sekarang. Bagaimanapun juga, dunia tidak akan lagi sama. Dan begitu pula dirimu. Jika kamu masih menonton, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk mengklik tombol subscribe. Dukunganmu sangat dihargai. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.